Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Swiss franc serta USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Secara pergerakan dari Euro USD di sini di time frame daily kalau tren besar masih kuat turun, tapi kalau kita lihat dari pergerakan beberapa hari atau di minggu ini kecenderungannya masih membentuk area base, yaitu berkisaran 0.99006 sampai dengan area weekly resistance yaitu di 1.00321. Dan posisi saat ini masih bergerak area sideways. Anda bisa lihat ekor panjang atas, ekor panjang bawah, dan bergerak hanya berkisaran di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jam dengan batasan atas dan batasan bawah dengan posisi seperti ini di mana sudah saya gambarkan juga posisinya di sini mendekati area pantau pattern terbentuk. Terjadi penurunan setelah pembentukan long legs doji, dan saat ini di hari kemarin ada bearish impulsif, dorongan kuat pada seller akan mencoba menguji area support terdekatnya yaitu di 0.99006. Besar kemungkinan akan bergerak menuju ke area sini setelah terbentuknya bearish engulfing di time frame 4 jam. Hal ini bisa gagal jika pergerakan hari ini breakout minimal di atas 1.00084 mendekati area resisten yaitu di 1.00194. Dengan terbentuknya pembentukan area base seperti ini kalau kita nanti dengan masih berkisaran, saran saya sih jangan transaksi dulu, tunggu aja sampai posisinya mana dulu yang di breakout. Oke, kita lihat dulu time frame 1 jam. Di time frame 1 jam area yang banyak terjadi rejection adalah wilayah ini. Ini akan menjadi acuan resisten terdekatnya yaitu di level di level coba kita cari tahu dulu kurang lebih di sini yaitu 1.00004. Ini area resisten terdekatnya. Kemudian area support terdekatnya adalah di support monthly. Ini ada di 0.99522 area ini ini menjadi area support terdekatnya. Oke, sebentar saya lihat dulu. Kita akan buatkan skenario nya seperti apa kondisi dari pergerakan Euro USD Yang pertama, kita harus memastikan dulu dari pergerakan saat ini jika mana kalau dia bergerak menuju area resisten 1.004, pastikan dulu dia betul-betul breakout, baru Anda boleh buy, pasang stop loss di bawahnya. Kalau belum ada breakout, jangan transaksi dulu. Pastikan betul-betul dia breakout baru dia menuju ke area sini lagi, baru dia koreksi. Nah, bergeraknya masih terbatas, masih bergerak seperti ini. Ini yang pertama skenarionya. Yang kedua skenarionya seperti ini. Kalau nanti ada breakout impulsif bearish di bawah support monthly yaitu di 0.99522, Anda boleh sell di bawah ini, stop loss di atasnya dengan target minimal di sini, kemudian retest dan dia bergerak ke sini. Baru dia akan naik lagi. Masih bergerak seperti ini belum ada perubahan yang signifikan kondisinya. Oke, seperti ini untuk Euro USD. Sekarang kita lihat di market GBP USD. Kita mulai time frame daily, kita lihat dulu. Nah, ini juga hal yang sama bergerak terbatas, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Masih bergerak di area ini aja Anda bisa lihat yaitu di kisaran 1.17144 sampai dengan resisten 1.18787 area ini. Oke. Nih, kalau kita perkecil setelah drop base drop drop base drop, besar kemungkinan seperti itu. Kecenderungannya kalau masih turun. Nah, trennya masih kuat turun Makanya saya tadi bilang untuk di daily drop base drop. Nah, ini membentuk area base batasan bawah. Jika mana kuat di breakout, dia akan break di bawah 1.17338 area situ. Kita lihat time frame 4 jam. Oke, ini gambarannya belum ada perubahan dari 3 hari ke belakang, masih membentuk area base.
Anda boleh sell di atas, Anda boleh ambil posisi buy ketika ada di bawah. Tapi pastikan mau buy ataupun mau sell, harus betul-betul ada potensi pembentukan pattern. Jika belum ada pattern, jangan transaksi dulu. Nah, posisinya seperti ini, masih sideways. Kita lihat 1 jamnya di level 1 jam, dimana ini sudah saya buatkan ya area pattern ya. Kalau di area sini bisa sell, tapi posisinya masih bergeraknya terbatas. Kalau kita tarik area trendline pun ya, ini dimana higher low selalu menyentuh area sini dan balik lagi ke atas ya. Ini besar kemungkinan skenarionya ya, langsung aja karena ini membentuk area base. Anda ketika transaksi di GBP dulu pastikan dia menyentuh area weekly support. Jika mana di sini ada penolakan ya, kalau ada penolakan baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang cenderungannya ada pattern-pattern naik, bullish engulfing, bullish pin bar, doji ya, Anda boleh targetkan minimal dia naik sampai sini. Nah, baru dia akan turun lagi sampai nih berhasil di breakout area trend lainnya, kemudian breakout weekly support sampai dengan support monthly, minimal dia akan bertahan seperti ini di hari ini. Pergerakannya kurang lebihnya seperti ini ya untuk GBP USD. Kemudian kita lihat di Aussie USD di time frame 1 jam ya, di time frame daily kita mulainya ya. Ini juga hal yang sama ya, pergerakannya dalam beberapa hari tidak terlalu signifikan ya. Kalau Anda perhatikan di sini masih bergerak di kisaran, apalagi pergerakannya memang secara tren atau arah belum terlalu jelas ya, seperti ini. Dia hanya bergerak di ruang pergerakannya hanya terbatas dan fluktuasinya tidak terlalu besar. Oke, kita lihat di time frame 4 jamnya. Ini yang saya maksud ya, pergerakannya kurang bersemangat ya untuk Aussie USD time frame 4 jam pun posisinya seperti ini ya. Dan ini ada wilayah SND ya, nih. Anda bisa lihat kalau kita besarkan itu, kita blok tuh seperti ini areanya. Ini ya, ada berkumpul di situ ya. Dan tepat di area ini terjadi penolakan. Besar kemungkinan hari ini akan terjadi penurunan menurut saya ya. Minimal target penurunannya mendekati area monthly open bulls ya, mendekati area sini. Meskipun di sini ada pembentukan area base ya terbatas, tapi besar kemungkinan turun dulu. Antara dia mendekati area resisten atau mendekati area monthly open bulls baru dia naik lagi. Oke, skenario yang akan kita sampaikan di sini, perhatikan ya, dari posisi ini saat ini besar kemungkinan mendekati pattern area pantau sini ya. Ini kita gunakan lagi. Pantau wilayah ini yang pertama ya, yang kedua pantau wilayah ini. Ya, ini saya ganti ke atas untuk resistennya di sini menjadi area pantau. Ya, pantau dua informasi ini. Yang pertama, sebentar, support terdekat terbentuk di area sini. Ini ada support terdekatnya di hari kemarin ya. Ini menjadi key level ya, atau area support. Ya, seperti ini. Ini resisten menjadi support. Resisten become support. Oke, cukup. Gambarannya yang pertama, kalau nanti area support terdekatnya dari harga running ini terjadi pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern, dia akan naik. Tapi kalau ini breakout impulsive bearish, dia akan menuju ke area 0.69293, yaitu skenario yang akan kita buat dari posisi ini ya. Perhatikan dia kalau ini breakout impulsive bearish, dia akan mendekati sini, tinggal Anda pantau aja wilayah ini. Baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang membentuk penolakan, dia akan kembali ke atas. Oke. Kalau nantinya ini ternyata impulsive bearish lagi, dia akan menuju ke open monthly bulls. Gambarannya seperti itu. Dia akan menuju ke area sini. Ya, sampai minimal sampai sini. Oke. Ya, seperti ini ya gambaran untuk Aussie USD. Kita berlanjut di USD Kanada, kita lihat time frame daily. USD Kanada juga pergerakannya terbatas, tidak terlalu signifikan ya. Ini beberapa, ini saya hapus dulu. Setelah terakhir pembentukan bearish engulfing, perhatikan, ini ada bearish engulfing ya. Besar penurunannya ya. Nih membentuk area sini, mendekati area sini.
Oke, kita lihat dengan potensi seperti ini apakah dia akan berlanjut naik atau akan bergerak terbatas seperti ini. Lebih baik kalau dengan kita melihat posisi pergerakan yang seperti ini ya, bentuk strukturnya, Anda bisa gunakan buy dan sell itu atau area taking profit itu jangan terlalu besar ya, karena sedikit-sedikit arahnya tidak terlalu membawa posisi yang naik kencang atau turun kencang, cuman hanya bergerak terbatas seperti ini aja. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, nah Anda bisa lihat ya dari pergerakan swing terakhir ya di sini. Perhatikan, ini saya hapus dulu ya. Level kunci yang sudah di breakout, oke, kemudian resistance, support. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang kecenderungannya turun ya, lower low, lower high, lower low, ini akan menyentuh minimal mendekati area resisten, baru dia akan turun lagi. Ya, ini gambarannya kalau dengan ini kan naik ya. Nah, ini kan naik. Ini sudah terjadi penurunan ya, bertahap dari 3 hari ke belakang, tapi tertahan di area sini karena ini banyak rejection yang terjadi ya. Perhatikan, ini saya gambarkan area rejectionnya adalah wilayah ini. Ini banyak penolakan di area sini, yaitu di 1.28936. Makanya dari posisi area ini terjadi penolakan pada buyer. Nih, saya tandain ya di sini, saya blok. Nah, ini banyak sekali penolakan di wilayah ini. Perhatikan, ini menjadi kunci ya untuk pergerakan ini akan berlanjut mencoba menguji resisten terdekatnya. Kita lihat di time frame 1 jam sekali lagi. Oke, di time frame 1 jam harga sudah menyentuh EMA 50 ya. Menurut saya kalau kita tarik dari menggunakan trendline ya, dari posisi terakhir di sini, perhatikan kalau kita tarik seperti ini, besar kemungkinan akan menuju ke area resisten terdekatnya baru dia turun. Jadi skenarionya yang kita lihat ini akan bergerak menuju minimal menguji area resisten. Pantau wilayah ini jika nanti ada penolakan baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, doji ataupun 3 candle warna merah, artinya akan ada dorongan seller menguji lagi wilayah ini ya 1.28936 akan menguji kuat ke sini. Gambarannya ke sini dulu untuk USD Kanada. Pantau area resistennya ya. Nanti kalau belum ada pattern terbentuk jangan ambil posisi. Tapi kalau sudah ada pattern terbentuk baru Anda boleh ambil posisi sell. Oke. Kita lihat di market tadi, market USD Kanada ya. Oke, sekarang market USD Jepang Yen. Nah, USD Jepang Yen juga bergerak terbatas, tidak ada perubahan ya. Kalau secara daily pun ada pembentukan terakhir ya. Kalau di sini posisi terakhirnya itu ini ada pembentukan area base seperti bullish flag ya. Ini setelah dia rally ini membentuk area base, besar kemungkinan akan berlanjut naik. Ini saya hapus, ini saya hapus ya. Kita lihat di time frame 4 jamnya. Nah, di time frame 4 jam posisinya memang lagi melandai ke bawah ya. Strukturnya membentuk sebuah ayunan ya, ayunan di mana ada potensi di sini bisa terjadi break trendline. Nanti kita tarik ya dengan target weekly support, ini saat ini menjadi weekly resistance. Oke, dan kemudian akan menuju ke resisten berikutnya dan resisten berikutnya. Oke, kita lihat di time frame 1 jamnya. Ini saya tandain dulu karena menurut saya ini ada pembentukan trendline ya, seperti symmetrical triangle ya. Dari posisi ini kita tarik seperti ini ya, kurang lebihnya. Ini trendline atas, kemudian kita buat trendline bawahnya adalah ini. Ya, ini yang saya bilang ada pembentukan symmetrical triangle. Oke, semakin bawah semakin ke atas, atas semakin ke bawah, ketemu titik tengah di sini yang akan menguji adalah wilayah ini. Ini saya hapus dulu supaya tidak mengganggu. Artinya saya akan membatasin sebuah area resisten terdekatnya itu di sini. Di sini ya, ini area resisten terdekatnya. Kemudian area support terdekatnya itu di sini. Ya, ini area support terdekatnya. Jadi, jika mana pergerakan ini membreakout antara resisten ataupun support, maka dia akan bergerak lebih tinggi. Karena
dengan adanya pembentukan symmetrical triangle seperti ini ya di time frame 1 jam, harga bisa bergerak naik ataupun turun. Pastikan dulu, kalau menurut saya jangan transaksi dulu. Yang pertama, jika mana dia breakout impulsif bullish, oke. Candle impulsif bullish breakout 136.950 bang. Ya, Anda boleh buy, pasang stop loss di bawahnya, atau tunggu dia naik dulu baru retest ke sini atau retest ke sini ya. Minimal ke sini baru Anda buy, pasang stop loss di bawahnya, targetnya minimal akan terjadi kenaikan. Nah, seperti ini. Lebih tinggi lagi. Ya. Ini yang pertama. Skenario yang kedua, dari posisi ini jika mana pergerakan breakout impulsif bearish di bawah 136.323, maka dia akan bergerak turun ya, lebih jauh, retest dan bergerak ke bawah. Ini gambarannya dari USD Jepang Yen. Pastikan dua informasi itu ya. Area support 136.323, kemudian area resisten 136.950, itu yang menjadi batas atas dan batas bawahnya. Kita berlanjut di market USD Swiss franc. Kita lihat di time frame daily dan posisinya bergerak naik ya. Nih bisa lihat bergerak naik. Oke. Di mana ada batasan atas area trendline, saat ini tepat berada di area trendline. Kalau kita tarik dari sini minimal sampai sini ya, mendekati area trendline. Sebentar, saya pasin dulu. Oke, ini ya, gambarannya sih seperti ini. Nah, pas nih. Oke, bergerak di area trendline. Biasanya kalau terjadi seperti ini akan ada dorongan kuat pada buyer ya, meskipun ini ada pembentukan bearish engulfing ya. Hati-hati. Nah, ini hati-hati, ada bearish engulfing tepat di area trendline, di mana kalau ini nanti breakout di atasnya ini ya, akan terjadi kenaikan berlanjut. Ini saya akan tandain dulu buat teman-teman nanti supaya lebih hati-hati. Ini saya tandain, ini ada pembukaan open bear ya di daily OD ya, daily open daily ya, open daily bear open daily ya. Jika ini nanti di breakout area 0.96708, maka dia akan bergerak naik. Intinya di situ. Ya, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam memang betul pergerakan masih sideways. Batas atas area resisten 0.9627 ya, 96927. Batas bawahnya di sini. Bentar saya patenkan dulu batas bawahnya itu di sini. Ini batas bawah ya. Mendekati weekly support, di sini adalah area support batas bawahnya. Perhatikan. Oke. Open daily bears di sini ya yang menentukan. Kalau nanti berhasil breakout maka dia akan bergerak naik, tapi kalau masih bergerak di bawahnya open daily bears, maka bergerak masih bisa kecenderungannya turun. Ya, ini di time frame 1 jam kita lihat. Oke, ini time frame 1 jamnya. Sebenarnya di sini juga sudah ada pembentukan low yang makin ke atas, yang ini high makin ke bawah. Coba kita tarik aja ya menggunakan trend line. Minimal kalau posisinya ini bergeraknya ini ya, breakout area ini menjadi area acuannya ya. Breakout di sini besar kemungkinan akan turun. Perhatikan ya. Saya tariknya seperti ini dulu, yang terpendek ya, yang terdekat. Kemudian ini juga posisinya kalau kita tarik yang low ini ya dari posisi terakhir di sini, berarti kita ketemunya adalah seperti ini. Nah ini, oke sebentar. Nah posisinya seperti ini ya, perhatikan. Gambarannya saya akan kasih dua skenario ya. Pastikan dulu kalau nanti breakout di sini, breakout mendekati area ini pantau area resisten ya di sini. Kalau ini nanti ada penolakan baik single pattern, double pattern atau triple pattern, karena sebelum-sebelumnya terjadi penolakan di wilayah ini, dia akan menuju ke sini ya. Sampai ini kalau tidak terjadi breakout ya, tidak terjadi breakout, maka dia kecenderungannya akan naik. Nah, tapi kalau di area situ terjadi breakout, maka kecenderungannya akan terjadi turun. Pastikan setiap breakout itu kalau nggak impulsif bullish, impulsif bearish ya. Kalau bullish berarti ada di atas, kalau bearish ada di bawah, baru Anda. Contoh di sini impulsif bearish ya, Anda boleh sell, pasang stop loss di atas, targetnya minimal sampai sini.
Ini untuk USD Swiss franc ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa subscribe ya, dan kemudian bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.